Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ah syai'un adim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu datin hamlin hamlaha wa tarona sukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzaballahi syadid. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah, materi yang akan saya sampaikan pada malam ini adalah sekitar masalah halal bihalal. Awas jangan membaca halal bil halal, tapi halal bihalal. Itu yang benar dalam membaca lafaz kalimah halal bihalal. Sekitar tahun 60-an terbiasa negara Mesir mengirimkan para pakar ilmu. Pada waktu itu Indonesia dikirim seorang ahli pendidik namanya Profesor Dr. Haji Ahmad Salabi. Setelah kurang lebih 1 tahun di Indonesia, sampai datangnya Hari Raya Idul Fitri, beliau kaget. Di sana sini mendengar adat kebiasaan acara halal bihalal. Karena orang pintar, begitu mendengar kata-kata halal bihalal, maka terucap dari mulutnya, lam aro hadhil ada, ay halal bihalal illa fi Indonesia walakin hasanun. Saya tidak pernah melihat negara manapun yang pernah saya kunjungi acara halal bihalal usai melaksanakan Idul Fitri illa fi Indonesia, terkecuali hanya di negara kita Indonesia. Namun walau kebiasaan halal bihalal hanya di Indonesia, mengakhiri kata-katanya Profesor Dr. Haji Ahmad Salabi, walakin hasanun. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang baik. Walau hanya di Indonesia, tapi kebiasaan yang hasan, kebiasaan yang baik. Kenapa? Berbicara masalah halal bihalal, hubungannya dengan masalah silaturahmi. Sebab acara halal bihalal tidak bisa diadakan kalau hanya orang per orang. Tapi halal bihalal bisa diadakan dengan kumpulan orang banyak. Kumpulan orang banyak itu berarti silaturahmi. Silaturahmi diperintah. Allah memerintah surat An-Nisa ayat pertama. Banyak sekali hadis yang menganjurkan kita harus sering mengadakan silaturahmi. Di antaranya asra'ul amal sawaban albirru wasilaturahmi. Pahala yang akan segera dibalas oleh Allah adalah pahala berbuat kebajikan dan pahala silaturahmi. Berbicara masalah silaturahmi, tentunya hubungannya dengan masalah
ukhuwah Islamiyah, duduluran persaudaraan dalam agama Islam. Kalaulah kita sudah kumpul sekian orang, tentu akan saling kita menasehati sama-sama kekeluargaan dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah diperintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Berbicara ukhuwah Islamiyah tentu hubungannya dengan masalah ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling tolong menolong pun ini juga diperintah oleh Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sudah ta'awun, saling tolong menolong, maka akan melahirkan apa yang disebut dengan saling bebas membebaskan, atau kalau dibahasakan kita adalah halal bihalal. Berbicara halal bihalal bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu. Pertama, halal bihalal bisa dilihat dari ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu menerangkan hukum. Kalau kita berbicara halal, berarti lawan daripada haram. Itu menurut ilmu fikih. Kedua, berbicara halal bihalal bisa dilihat dari asal kata atau gramatik bahasa. Halal itu asalnya dari lapan hala. Apa artinya halal? Lepas. Kenapa? Sebab selama kita dalam bulan puasa, tentu kita terikat oleh hukum. Mau ada orang, mau tidak ada orang, kita enggak berani makan-makan. Kenapa? Sebab hukum mengikat kita. Tapi begitu datang bulan Syawal, lepas. Karena itu halal asal dari lapan hala. Hala itu lepas, berarti lepas dari ikatan hukum. Nomor ketiga, halal bihalal bisa dilihat dalam Al-Quran. Kalimat yang ada dalam Al-Quran itu ada 770.450 kalimat. Lapan halal dalam Al-Quran hanya ada 50 kalimat. Dari 50 kalimat lapan halal, hanya 2 lapan halal direndengkan dengan lapan haram. Mana? Pertama, surat Yunus ayat ke-59. Di sana kalimat halal direndengkan dengan lapan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aro'aitum ma anjalallahu lakum min rizqin faja'atu minhu haraman wa halalan. Kedua, lapan halal yang direndengkan dengan lapan haram adalah pada surat An-Nahl ayat ke-116. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Ini apa maknanya? Kok lapan halal masih banyak menyendiri ketimbang yang direndengkan dengan lapan haram? Artinya, kalau lapan halal masih banyak menyendiri ketimbang direndengkan dengan lapan haram, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah jauh lebih banyak menyediakan, mempersiapkan kita yang halal-halalnya ketimbang daripada yang haram-haramnya. Kita lihat masalah perdagingan. Ya.
Yang haram hanya beberapa macam saja. Tapi yang halal tidak terhitung. Sehari berapa truk umpama dari Sukabumi ayam dikirim ke Jakarta. Dan memang ayam ini sangat barokah. Artinya banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Apa rahasia? Ayam ini barokah beda dengan kucing. Kucing kurang barokah. Kurang memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ayam. Hotel-hotel, rumah-rumah makan pasti ada daging ayam. Apa kuncinya? Kunci hayam barokah sebab hayam suka bangun sebelum fajar. Coba sebelum bangun dia sudah bersuara kan kongkorongok gitu. Sedangkan kucing tidur mulu. Jadi kalau kita ingin hidup berkah maka menggurulah kepada hayam. Masalah perairan. Kalau dibanding-banding air yang halal dan yang haramnya, jelas banyak yang halalnya ketimbang yang haramnya. Tapi entah jelema itu adalah, jelema itu manusia itu sudah Allah lebih banyak menyediakan air yang halalnya ketimbang yang haramnya. Ingin coba-coba saja yang haram. Harganya mahal. Belinya enggak bebas, ketahuan yang berwajib ditangkap. Tapi kalau kita minum aqua, minum kerindeng dan sebagainya, itu bebas. Nah, ini kaitan dengan masalah halal bihalal. Usai melaksanakan halal bihalal, kita sering terdengar ucapan minal aizin, wal faizin, wal makbulin. Wa antum bi khairin, begitulah. Minal aid. Apa arti aid? Kembali. Kembali kepada apa? Di sana ada kalimat yang dibuang. Jadi minal aidin ay aid ilal fitrah. Kembali kepada kesucian. Jadi kalau kita dapat ucapan minal aidin, kita amini sebab itu dia mendoakan kita agar kita kembali kepada kesucian. Dan memang kata Nabi, man soma ramadhana naharoha wa qoma lailaha imanan wa ihtisaba kharaja min dunubihi kayomi waladatu ummah. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan pada siang harinya, melaksanakan sholat di waktu malam harinya, didasari iman dan karena Allah, maka begitu datang hari Id, dia seperti baru lahir dari perut ibunya, dalam wajah sabah, tidak punya dosa. Jadi ucapan minal aidin ay aid ilal fitrah, ada kalimat yang dibuang dan itu merupakan doa kepada kita agar kita benar-benar menjadi orang yang fitrah. Wal faiz artinya sukses, bahagia. Dalam Al-Quran dari jumlah tadi 770.450 kalimat, lafaz faiz dalam Al-Quran menurut Ibnu Sina yang ada di dalam kitab Al-Isyaratu was-Subuhat itu hanya 29. Ada 29 lafaz faizan, faizin, faizun. Hanya satu bentuknya domir ana, yakni apuz. Di mana? Dalam surat An-Nisa ayat 73. Malah yang ngomong adalah orang munafik. Ia ngomong ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fauzan adima. Apa bedanya faizan, faizin, faizun dan apuj? Kalau faizin, faizun, faizan sukses disukseskan oleh Allah. Jaya dijayakan oleh Allah. Berhasil dilaksanakan oleh Allah. Tapi kalau apuj kesuksesan hasil usaha kita.
Siapa yang ngomong? Orang munafik. Jadi kalau orang munafik mendapat keuntungan, ini hasil usaha saya. Itu kita jangan orang mukmin. Semua kita itu hanya berusaha, yang menghasilkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-20, Allah berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak akan sama, ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni surga, ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga mereka penghuni yang sukses. Yang jadi persoalan bagi kita, kenapa Allah mendahulukan ashabun nar dulu ketimbang ashabul jannah? Pada suatu hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan para sahabatnya, begitu akrab sekali. Di tengah perjalanan tiba-tiba baginda Rasul membaca 2 ayat awal surat Al-Hajj. Yaitu ayatnya tadi, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un adim. Sesungguhnya goyangan kiamat adalah goyangan yang luar biasa dahsyatnya. Kata Nabi kepada para sahabat, wahai para sahabat, ayu yaumin dzaka. Hari apa itu? Yang begitu goyang, yang luar biasa. Sahabat menjawab, kata sahabat, itu adalah Allah dan Rasul yang lebih mengetahuinya. Kata Nabi, sahabat, hari itu hari kiamat. Di mana hari kiamat Allah akan memanggil Nabi Adam. Kata Allah, Nabi Adam, utus olehmu penghuni neraka ke neraka. Nabi Adam balik bertanya, berapa banyak ya Allah yang harus dikirim, diutus ke neraka? Kata Allah, Adam, setiap 1999 kirim ke neraka, hanya 1 masuk ke surga. Masya Allah, luar biasa. Hubungkan dengan surat Shad ayat 79 sampai 83. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qala fa'anzirni ila yaumin yub'asun. Qala fa innaka minal mundarin ila yaumi waqti maklum. Qala fa bi izzatika la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika iblis diusir dari surga, kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, saya siap menjadi penghuni dunia, tapi saya punya 10 permintaan. Salah satunya dari 10 permintaan si iblis, yakni ingin diberi usia panjang. Kata Allah, ya fa innaka minal mundarin ila yaumi waqti maklum. Yang jelas iblis permintaannya dikabulkan oleh Allah. Begitu iblis permintaannya dikabulkan oleh Allah, kemudian iblis ngomong, qala fabi izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fabi izzatika, kata iblis, dengan kemuliaanmu ya Allah. Iblis mengaku Allah ada. Iblis mengaku Allah mulia, tapi iblis tidak mau melaksanakan perintahnya, malah dia melaksanakan larangannya. Begitu dikabulkan ingin punya umur panjang, iblis ngomong, fabi izzatuka, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ugwiyannahum ajma'in. Sungguh kami akan menyesatkan
Nabi Adam dan keturunannya, yaitu kita. Jadi iblis punya program yang akan dijadikan teman di neraka bukan 10% manusia, bukan 80%, tapi seluruh ajmain menginginkan sekali iblis seluruh keturunan Nabi Adam menjadi temannya di neraka. Illa ibadaka. Ajmain kalau menurut ilmu nahu itu adalah mustasna. Illa huruf istisna. Ibaduka adalah mustasna minhu. Mustasna jauh lebih banyak ketimbang mustasna minhu. Jadi ajma'in seluruhnya, illa kecuali. Kata Imam Mujahid, saking sedikitnya yang tidak akan tergoda, yang tidak akan menjadi teman di neraka, adalah seperti tadi hadis qudsi Allah berfirman di dalam ilmu nahunya, sampai-sampai kata Imam Mujahid, setiap 1999 calon penghuni neraka, hanya satu calon penghuni surga. Moga-moga kita menjadi calon-calon penghuni surga. Hadirin yang berbahagia, kata Imam Ghazali, kenapa kita harus halal bihalal? Kata Imam Ghazali, penyebab dosa itu ada 3. Pertama, tarkun dunubun bitarkil wajibat. Dosa dengan sebab meninggalkan kewajiban. Allah mewajibkan tiap hari, tiap malam, wajibnya sholat 5 waktu. Kalaulah kita tidak melaksanakan itu sholat, maka kita termasuk orang berdosa. Apa sebabnya? Meninggalkan yang Allah wajibkan. Allah mewajibkan dalam 1 tahun kita berpuasa selama 1 bulan wajibnya. Yang sehingga kalau kita tidak melaksanakan saum, kita termasuk orang yang berdosa. Kenapa? Sebab meninggalkan kewajiban. Bagaimana cara menutupi dosa dengan sebab meninggalkan kewajiban? Maka dalam Islam adanya syariat qadha. Artinya melaksanakan di luar waktunya. Untuk apa adanya qadha? Untuk menutupi dosa dengan sebab meninggalkan kewajiban. 1. Nomor kedua, dzunubun bainana wa bainallah. Dosa antara kita dengan Allah. Atau bisa diartikan dosa dengan sebab melanggar yang Allah larang. Allah melarang kita mencuri. Allah melarang kita tidak melaksanakan sholat. Allah melarang kita berzina. Bagaimana tata cara menutupi dosa dengan sebab melanggar larangan Allah? Maka Islam mensyariatkan yang disebut istighfar, yang disebut tobat. Istighfar, tobat itu untuk menutupi dosa dengan sebab kita melanggar yang dilarang oleh Allah. Jelas yang 2 ini mudah. Langsung saja kita ke Allah. Dosa dengan sebab meninggalkan kewajiban langsung kepada Allah. Dosa dengan sebab melanggar larangan Allah langsung kepada Allah. Yang sulit adalah penyebab dosa nomor ketiga, yaitu dzunubun bainana wa bainal ibad. Dosa antar kita. Dosa antar kita penyebabnya 3. Pertama, qad takunu fil mali. Dosa antar kita disebabkan harta. Mungkin kita pernah mengambil harta orang lain tanpa pamit, tanpa minta izin kepada pemilik itu harta. Kalaulah kita mengambil berarti kita dosa.
sebab kusabab harta, atau kita dapat bantuan kemudian dipakai pribadi, ini juga dosa. Dosa apa? Dosa antar kita. Kalau kita ingin bertobat, nggak bisa langsung kepada Allah. Harus kita hubungi orang yang pernah kita bolimi. Jadi dosa yang paling su'ab, dosa yang paling sulit adalah dosa antar kita. Kedua, qad takunu pinapsi. Dosa antar kita mungkin karena jiwa, mungkin karena nempeleng, tidak jelas kesalahan yang ditempeleng. Kalau kita mau tobat tidak bisa langsung kepada Allah. Kita harus datang dulu kepada orang yang pernah ditempeleng. Ketiga, qad takunu fil irdi. Dosa antara kita mungkin karena prestise. Kita pernah memalu-malukan orang. Kalau kita ingin tobat tidak bisa langsung kepada Allah, maka kita harus datang kepada orang yang pernah kita bolimi. Jadi di antara penyebab dosa yang tiga, yang paling sulit adalah dosa antar kita. Karena itu adanya dosa antar kita di sini harus saling halal menghalalkan, atau istilah bahasa Arabnya istihlal. Harus saling ridho meribokan, atau istilah bahasanya istirahat. Karena itu di kita adanya halal bihalal, tiada lain ini untuk membereskan dosa antar kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga tentu dari awal sampai malam ini banyak sekali kesalahannya. Moga-moga Allah mengampuni kepada saya. Kalaulah ada benarnya ini semata-mata ilmu dari Allah, kalaulah ada salahnya ini semata-mata kebodohan. Dan juga salam kepada seluruh jamaah, mohon maaf, mohon dibebaskan halal bihalal. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Allah bina wa syafi'ina wa malana Muhammad wa radiyallahu tabarakat. Amin. A'udzubillahi hamdan yuwafi ni'amu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.